Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai kisah Raja-Raja Nusantara yang mati secara tidak wajar. Oke, jangan kemana-mana, simak terus sampai selesai. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir Kediri yang memerintah sekitar tahun 1194 sampai dengan 1222. Pada akhir pemerintahannya, ia dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singosari yang menandai berakhirnya masa kerajaan Kediri. Dalam kitab Pararaton, Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Dikisahkan, pada akhir pemerintahannya, ia menyatakan ingin disembah para pendeta Hindu dan Buddha. Tentu saja, keinginan itu ditolak, meskipun Prabu Dandang Gendis pamer kesaktian dengan cara duduk di atas sebatang tombak yang berdiri. Para pendeta memilih berlindung pada Ken Arok, bawahan Prabu Dandang Gendis, yang menjadi aku di Tumapel. Ken Arok lalu mengangkat diri menjadi raja dan menyatakan diri bahwa Tumapel merdeka lepas dari Kediri. Prabu Dandang Gendis sama sekali tidak takut ancaman Ken Arok. Ia mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru, nama lain Siwa, dan bergerak memimpin pasukan menyerang Kediri. Perang antara Tumapel dan Kediri terjadi dekat desa Ganter tahun 1222 Masehi. Para panglima Kediri, yaitu Mahisa Wulungan, adik Prabu Dandang Gendis, dan Gubar Baluman, mati di tangan Ken Arok. Prabu Dandang Gendis sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik ke Kayangan. Dalam kitab Negara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya, tempat dewa. Kedua naskah tersebut memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam dewata. Kiranya yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan, atau mungkin Kertajaya tewas dan menjadi penghuni alam alus atau akhirat. Ken Arok, atau sering pula ditulis Ken Angrok, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182, wafat di Jawa Timur pada tahun 1247 atau 1227, adalah seorang pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama Singosari. Ia memerintahkan sebagai raja pertama bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222 sampai dengan 1227. Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya sendiri, yakni Anusapati. Anusapati merasa heran pada sikap Ken Arok, ayahnya, yang seolah menganaktirikan dirinya, padahal ia merasa sebagai putra tertua. Setelah mendesak ibunya, Ken Dedes, akhirnya Anusapati mengetahui kalau dirinya memang benar-benar anak tiri. Bahkan ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya bernama Tunggul Ametung telah mati dibunuh Ken Arok. Anusapati berhasil mendapatkan keris Pugandring yang selama ini disimpan oleh Ken Dedes. Ia kemudian menyuruh pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok tewas ditusuk dari belakang saat sedang makan sore hari. Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak. Peristiwa kematian Ken Arok dalam naskah Pararaton terjadi pada tahun 1247 Masehi. Sri Maharaja Kertanegara meninggal pada tahun 1292, adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singosari. Masa pemerintahan Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singosari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Menantunya Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 sebagai penerus dinasti Singosari.
Kertanegara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besanya sendiri. Dikisahkan dalam Paraton, Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama, Jayakatwang dipengaruhi Arya Wiraraja supaya memberontak. Jayakatwang merupakan keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri yang dikalahkan Ken Arok, leluhur Kertanegara tahun 1222 Masehi. Sedangkan Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singosari yang sakit hati karena telah dimutasi ke Sumenep. Pasukan Jayakatwang dipimpin Jaran Guyang bergerak menyerang Singosari dari utara. Kertanegara mengirim kedua menantunya, yaitu Raden Wijaya, putra Lembutal, dan Arda Raja, putra Jayakatwang, untuk melawan. Tetapi Arda Raja kemudian bergabung ke dalam pasukan ayahnya. Pasukan Jaran Guyang hanyalah pancingan supaya pertahanan ibu kota kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang dari selatan dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang. Saat itu Kertanegara sedang mengadakan pesta minuman keras sebagai salah satu ritual agamanya. Ia lalu keluar menghadapi serangan musuh. Kertanegara akhirnya tewas dibunuh tentara pemberontak bersama Empu Rangganata, Patih Kebo Anengah, Panji Angragani, dan Wirakerti. Prabu Jayakatwang adalah Bupati Gelang-Gelang, kini Madiun, yang pada tahun 1292 memberontak dan meruntuhkan kerajaan Singosari. Ia kemudian membangun kembali kerajaan Kediri, tapi hanya bertahan sampai tahun 1293. Peristiwa kehancuran Singosari terjadi pada tahun 1292. Jayakatwang lalu menjadi raja dengan Kediri sebagai pusat pemerintahannya. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik untuk dibuka menjadi kawasan wisata perburuan. Sesungguhnya Arya Wiraraja telah berbalik melawan Jayakatwang. Saat itu, ia ganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara yang telah berani menyakiti utusan Kubilai Khan pada tahun 1289. Pasukan Mongol tersebut diterima Raden Wijaya di desanya yang bernama Majapahit. Raden Wijaya yang mengaku sebagai ahli waris Kertanegara bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Khan asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jayakatwang. Berita Tiongkok menyebutkan perang terjadi pada tanggal 20 Maret 1293. Gabungan pasukan Mongol dan Majapahit menggempur kota Kediri sejak pagi hari. Sekitar 5.000 orang Kediri tewas menjadi korban. Akhirnya pada sore harinya Jayakatwang menyerah dan ditawan di atas kapal Mongol. Dikisahkan kemudian pasukan Mongol ganti diserang balik oleh pihak Majapahit untuk diusir keluar dari tanah Jawa. Sebelum meninggalkan Jawa, pihak Mongol sempat menghukum mati Jayakatwang dan Arda Raja di atas kapal mereka. Menurut kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakromo, Jayakatwang yang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol. Ia meninggal di dalam tahanan penjara Hujung Galuh setelah menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul Kidung Bukir Polaman. Prabu Linggabuana atau Prabu Maharaja adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh antara tahun 1350 hingga 1357. Ia gugur dalam tragedi Perang Bubat. Tragedi Perang Bubat adalah tragedi tewasnya rombongan pengantin Sunda akibat penghinaan yang dilakukan oleh Gajah Mada, Patih Majapahit, dan pasukannya yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi di Bubat. Pada masa itu, pemerintahan Majapahit dirajai oleh Hayam Wuruk, sedangkan pemerintahan kerajaan Sunda dirajai oleh Maharaja Linggabuana. Tragedi ini berakhir dengan tewasnya Raja Sunda bersama rombongannya, termasuk putrinya Dyah Pitaloka Citraresmi. Sang putri Dyah Pitaloka akhirnya dengan hati berduka melakukan bela pati
bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bunuh diri dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, pengayaan, atau diperbudak. Prabu Sri Jayanegara lahir pada tahun 1294 dan wafat tahun 1328, adalah raja kedua kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 sampai dengan 1328. Pemerintahan Jayanegara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istananya. Cerita pembunuhan itu bermula pada tahun 1328 saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanegara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Jayanegara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya, sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanegara sendiri. Desas-desus ini disampaikan oleh Ratanca kepada Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanegara. Namun Gajah Mada seolah tak peduli pada laporan tersebut. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanegara yang menderita bisul menghendaki pembedahan kepadanya. Momen mengobati sang raja pun digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. Gajah Mada yang pada hakikatnya tidak suka pada sikap Jayanegara menggunakan Tanca sebagai alat untuk memusnahkan sang prabu tersebut. Hal itu untuk menyelimuti perbuatannya. Dia segera membunuh Tanca tanpa proses pengadilan. Demikianlah kisah mengenai kematian raja-raja Nusantara yang bisa dikatakan tidak wajar. Semoga kita semua yang mendengarkan kisah tersebut mendapatkan pelajaran dan mendapatkan hikmah.